Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam hidup kita, baik itu lancar ataupun sulit, dalam semuanya itu kita perlu anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, kita sesungguhnya tidak dapat menghidupi kehidupan ini. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Pada masa sulit, maka kita menjadi orang-orang yang begitu cepat memandang kepada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui, Tuhan, saya butuh anugerah-Mu. Namun ketika kita masuk ke masa-masa lancar, setelah melalui masa-masa sulit, kita bisa masuk ke dalam pencobaan. Yaitu kita mulai melihat bahwa ternyata saya bisa juga ya melaluinya dengan baik. Ternyata saya sanggup juga ya untuk menanggung segala sesuatu. Atau dengan bahasa lain, ternyata saya bisa mengandalkan diri saya sendiri supaya apa yang saya kerjakan itu berhasil. Saudara, bukankah kita sudah masuk ke dalam pencobaan? Dan kita lupa bahwa di dalam setiap keberhasilan pun, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa mengingatkan kita, supaya kita tidak hidup berpusat pada diri kita sendiri, atau menyombongkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan, engkau dan saya, setiap waktu, setiap saat, segala musim, engkau membutuhkan anugerah Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 16. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu, pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel, dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, untuk mengingat kepada orang Israel, dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini terkait ketika orang Israel hendak mengadakan perhitungan jumlah orang-orang Israel, yaitu sensus. Hal ini memang patut dilakukan karena bangsa Israel telah memasuki masa peralihan, di mana mereka mulai menghitung kembali jumlah orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit. Oleh karena itu Tuhan memberikan perintah bagaimana mereka harus melakukannya, agar mereka menyadari bahwa mereka adalah umat tebusan Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai umat Tuhan itu telah ditebus oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian untuk nyawanya.
pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Sensus biasa dilakukan terkait dua hal. Yang pertama terkait jikalau ada perang, maka diadakan sensus untuk tentara-tentara yang akan berperang. Atau sensus bisa dilakukan terkait dengan pajak. Saudara, pencobaan terkait dengan sensus adalah satu perasaan bahwa diri ini hebat, bangsa ini hebat. Sehingga umat Tuhan menjadi begitu percaya kepada dirinya sendiri. Dan lupa bahwa keberadaan mereka itu adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang membebaskan mereka. Tuhanlah yang telah menebus mereka. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kepada orang Israel, kalau mereka mengadakan sensus, maka setiap orang yang didaftarkan itu harus membawa persembahan uang pendamaian, setengah sikal kudus bagi nyawanya. Saudara, semuanya itu adalah sebuah peringatan kepada orang Israel supaya mengingat bahwa mereka sesungguhnya telah ditebus oleh Tuhan. Nyawa mereka, hidup mereka adalah milik Tuhan. Jikalau tidak, mereka sebenarnya sudah mati. Namun jikalau mereka masih hidup, sesungguhnya mereka telah ditebus oleh Tuhan. Dan seluruh uang sikal itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai buat ibadah kepada Tuhan. Ini memberitahukan kepada umat Israel bahwa umat Israel adalah milik Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan, dan harus hidup berpusat kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Hidup yang baru ini adalah karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa menjalankan hidup yang baru di dalam kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, setiap firman yang kita dengar, Tuhan mengingatkan kita bahwa diri kita adalah tebusan Tuhan, milik Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita bergantung kepada Dia. Karena memang kita sudah mengalaminya itu. Biarlah ini menjadi pertolongan bagi kita, supaya kita tidak lagi berpusat pada diri, tapi berpusat kepada Tuhan. Tidak lagi menyombongkan diri, tetapi kita ingin memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, umat tebusan itu bernilai di mata Tuhan tidak tergantung dari status sosial seseorang. Tidak tergantung dari jasa seseorang. Di ayat 15 dikatakan, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan. Persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Baik orang kaya maupun orang miskin membayar setengah sikal perak. Saudara, semuanya ini menggambarkan apa? Supaya tidak ada seorang pun yang merasa diri berjasa lebih daripada orang lain. Karena memang setiap orang yang ditebus oleh Tuhan berharga di mata Tuhan. Bukan karena jasanya, tetapi semata-mata karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saudara, demikian juga sebagai orang percaya. Setiap kita masing-masing punya perbedaan status sosial. Namun setiap kita berharga di mata Tuhan bukan karena jasa kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi nilai-nilai kita adalah oleh karena darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita umat tebusannya. Oleh sebab itu, kebanggaan kita bukan kepada jasa kita. Kebanggaan kita adalah Yesus Kristus. Sukacita kita bukan kepada jasa kita,
Tapi sukacita kita adalah kepada karya Kristus bagi kita. Kekuatan kita bukan kepada kelebihan kita, tapi kekuatan kita karena kelebihan anugerah Yesus Kristus bagi kita. Disitulah kehidupan orang percaya yang selalu ingin memuliakan Tuhan di dalam segala apa yang dia kerjakan sebagai ekspresi kasih Tuhan kepada dia. Marilah kita melakukan segala sesuatu karena kasih Tuhan itu kepada kita. Sehingga kita selalu bersuka cita untuk apapun yang kita kerjakan. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus telah menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-20 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Uang pendamaian setengah sikal dinyatakan di dalam kitab Keluaran sebagai uang pendamaian. Namun Yesus Kristus sebagai korban pendamaian telah ditetapkan Allah sejak di dalam kekekalan. Oleh karena itu, uang pendamaian setengah sikal merupakan satu nubuatan akan apa yang Allah kerjakan nanti di dalam Yesus Kristus, yaitu jalan pendamaian atau korban pendamaian di dalam darahnya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib, dia telah menjadi tebusan bagi banyak orang. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nilai hidup kita bukan oleh emas, bukan oleh perak, tetapi nilai hidup kita adalah nyawa daripada anak domba Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak perlu mati, tapi dia rela mati menanggung dosa kita. Dan kita yang telah mati bersama-sama dia. Karena kebangkitan Yesus Kristus, dia memberikan kita hidup yang kekal itu. Hidup yang berkelimpahan itu. Sehingga nilai hidup kita menjadi begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi berkenan kepada dia. Oleh karena itu, saudara, mari persembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus. Jadikanlah hidup kita sebagai hidup yang melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk dia dan bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu sehingga sungguh-sungguh kami menghayatinya. Sehingga kami senantiasa memiliki sukacita, memiliki semangat dalam hidup kami. Karena kami menyadari hidup kami adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nilai hidup kami bukan dari emas dan perak. Nilai hidup kami bukan semata-mata dari perbuatan-perbuatan kami, mungkin yang hebat atau yang berjasa. Tapi nilai hidup kami ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga bagaimanapun keadaan kami begitu bernilai hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, memberikan kami dorongan supaya kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.